Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kampus Politeknik Bina Madani. Dalam acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru semester gasal tahun akademik 2021-2022 hari kedua. Saya Al-Sodik selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara PKKMB hari kedua. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lagu himne dan mars Politeknik Bina Madani. Dilanjutkan dengan materi PKKMB yaitu materi 3, materi 4, dan juga materi 5. Dan PKKMB pada hari ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara PKKMB pada hari kedua ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lagu himne dan mars Politeknik Bina Madani. Kepada hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Politeknik Bina Madani mengabdi untuk anak negeri, membangun generasi yang insani demi Ibu Pertiwi. Politeknik Bina Madani berjuang tekad
Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya adalah penyampaian materi PKKMB. Jika pada hari kemarin disampaikan materi 1 dan materi 2, pada hari ini akan disampaikan materi 3, 4, dan 5. Langsung saja, kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi ketiga PKKMB, yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat yang akan disampaikan oleh Bapak Purnama Sidi. Kepada Bapak Purnama Sidi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung bagi mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2021-2022. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua sudah bergabung di Politeknik Bina Madani. Kalian berada di tempat yang tepat bersama orang-orang hebat untuk menyukseskan dan menjelaskan apa yang menjadi keinginan mahasiswa-mahasiswa baru untuk bisa lebih baik lagi, menggali ilmu yang lebih banyak lagi untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Purnama Sidi, pemateri safety, berpengalaman di bidang konstruksi maupun pertambangan untuk memberikan materi terkait K3 di lingkungan kampus Politeknik Bina Madani. Pengetahuan tentang safety sangat penting bagi mahasiswa maupun para pekerja yang ada di lingkungan kampus Politeknik Bina Madani, yaitu terkait keamanan gedung, proteksi gedung, fasilitas gedung. Ini perlu diinformasikan bagi mahasiswa-mahasiswi baru maupun para pekerja yang ada di lingkungan kampus Politeknik Bina Madani. Baik, kita akan mulai pertama, yaitu terkait tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus. Ini terkait dengan peraturan perundangan nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja serta standar OSHAS 18001 2007. Pengertian tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 adalah ya setiap ruangan atau lapangan baik terbuka maupun tertutup, bergerak maupun atau sering dimasuki orang bekerja keperluan suatu usaha di mana terdapat sumber atau sumber bahaya. Jadi memang sumber bahaya ini tidak mungkin kita hilangkan dari kehidupan kita saat beraktivitas. Tentunya semuanya punya potensi bahaya yang kita lakukan aktivitas ini pasti ada sumber-sumber bahaya. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir resiko tersebut terkait dampak bahayanya kepada kita maupun lingkungan sekitar maupun kerusakan lingkungan. Nah, ini penting sekali bahwa sumber-sumber bahaya ini bisa kita minimalisir supaya dampaknya tidak terlalu besar dan merugikan bagi kita maupun lingkungan sekitar. Yang pertama yang perlu kita bisa lakukan adalah mengenali dulu lingkungan yang ada di tempat kita berada, yaitu di kampus. Biasanya kondisi tidak aman akan mengakibatkan risiko yang lebih tinggi terkait safety. Kemudian yang diperparah dengan tindakan tidak aman. Nah, ini jadi risikonya semakin bertambah besar. Contoh misalkan teman-teman yang ada di kampus, mahasiswa baru ini berada di dalam kampus dalam kondisi yang tidak aman. Misal berangkat menuju kampus, berkendara tidak menggunakan keamanan yang sesuai, tidak menggunakan helm, nggak menggunakan jaket, tidak menggunakan sarung tangan, itu sangat berisiko tinggi terkait keselamatan di jalan menuju kampus. Yang ini diperparah dengan tindakan tidak aman tadi, misalkan berkendara secara bergerombol untuk menuju kampus bersama teman-teman lainnya, bersama-sama di jalanan, itu sangat berisiko tinggi terkait kecelakaan lalu lintas. Biasanya ada 3 penyebab kecelakaan, yaitu yang pertama adalah ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, wajar karena
belum mengetahui bagaimana proteksi diri terkait keselamatan dalam beraktivitas. Makanya di lingkungan kampus Politeknik Bina Madani dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai untuk keselamatan dan keselamatan beraktivitas di lingkungan kampus. Kemudian tidak mampu. Nah, yang kedua ini tidak mampu untuk memfasilitasi semua kelengkapan keselamatan yang perlu dilengkapi. Nah, kalau di Politeknik Bina Madani kemampuan untuk memfasilitasi itu cukup memadai, yaitu dengan dilengkapinya fasilitas safety di Politeknik Bina Madani. Kemudian yang ketiga adalah tidak mau. Nah, ini yang paling parah, yang ketiga ini tidak mau terkait menjalankan safety. Jadi kebiasaan yang biasanya yang terjadi di masyarakat kita yaitu membiasakan sesuatu yang salah menjadi pembenaran. Kadang ketika kita beraktivitas, misalkan contoh hal sepele saja, kita berkendara enggan menggunakan kelengkapan safety, yaitu terkait helm, sarung tangan, menggunakan sepatu, menggunakan jaket. Kadang berkendara itu sangat penting, peralatan itu guna keamanan dan keselamatan kita dalam berkendara. Apabila terjadi kecelakaan, kita tidak terlalu fatal dalam apabila terjadi kecelakaan berkendara. Nah, hal inilah yang perlu kita lengkapi dalam melakukan aktivitas. Semua pendukung safety itu harus digunakan. Bagi mahasiswa baru diharapkan tertib dan mengerti apa yang perlu digunakan untuk beraktivitas. Jadi contoh saat beraktivitas menggunakan kendaraan menuju ke kampus. Diharapkan para mahasiswa baru ini menjadi contoh yang baik terkait safety yang harus dijalankan dalam beraktivitas, setiap beraktivitas menuju kampus maupun pulang kampus setelah dari kampus ya. Nah, kemudian untuk beraktivitas di kampus diharapkan para mahasiswa baru ini mentaati perambuan yang sudah disediakan dan dibuat oleh kampus, yaitu terkait tentang jalur evakuasi. Nah, gunanya jalur evakuasi ini apabila terjadi kegawat daruratan, untuk arah evakuasi telah ditentukan dan tentunya sudah diberi informasi kepada para pekerja maupun petugas yang ada agar melakukan kegiatan di dalam kampus dengan aman. Apabila terjadi kedaruratan saat dibutuhkan evakuasi, bagi para mahasiswi kampus mengikuti jalur evakuasi yang telah disiapkan, kemudian menuju master point untuk berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan supaya bisa dievakuasi dan bisa terselamatkan semuanya yang berada di dalam lingkungan kampus. Kemudian fasilitas yang lainnya yaitu terkait fasilitas pemadam kebakaran ringan atau APAR yang sering disebut APAR. Nah, ini kampus Bina Madani memiliki fasilitas proteksi kebakaran yaitu APAR di setiap lantai yang telah disediakan APAR, gunanya apabila terjadi kebakaran bisa dipadamkan menggunakan APAR ini. Kemudian tentang lingkungan, ini sangat penting sekali terkait tentang tata kelola lingkungan hidup di dalam kampus Politeknik Bina Madani. Karena di dalam kampus ini apabila tata kelola lingkungan hidupnya tidak dikelola dengan baik, tentunya kenyamanan ini akan berkurang, menjadi tidak nyaman di dalam lingkungan karena tata kelola lingkungan hidupnya tidak baik, terutama tentang pengolahan sampah yang ada di lingkungan kampus dikelola dengan baik dengan adanya tempat-tempat sampah yang sudah sesuai dengan penempatannya agar bisa dimanfaatkan dan digunakan kepada mahasiswa baru supaya pengolahan sampah bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan kembali selamat bergabung di Politeknik Bina Madani. Selamat bergabung. Semoga sukses semuanya dalam menjalankan aktivitas, bisa meraih ilmu yang diinginkan, yang dicita-citakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita memasuki materi kelima PKKMB, yaitu tentang manajemen risiko, kesiapsiagaan, dan juga mitigasi bencana yang akan dibawakan oleh Bapak Atmaja, Ketua Tagana Kabupaten Bekasi. Kepada Bapak Atmaja, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam mahasiswa, salam sehat, dan salam Kabupaten Bekasi berani. Baik, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen resiko dan kesiapsiagaan dan mitigasi tingkat kemahasiswaan. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, saya akan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Surya Atmaja. Nah, saya bertempat tinggal di Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah sekarang saya dipercaya oleh anggota Taruna Siaga Bencana menjadi Ketua Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bekasi periode 2019 sampai dengan 2023. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu bencana. Jadi teman-teman harus tahu juga tentang pengertian dan definisi Tagana atau definisi tentang kebencanaan. Nah, definisi kebencanaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kemudian kerugian harta benda dan dampak psikolog. Nah, perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa yang namanya bencana itu tidak selalu bencana yang diakibatkan dari faktor-faktor alam. Tapi di sini juga dari definisi kebencanaan menurut undang-undang ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor dari bencana alam. Nah, bencana alam itu, faktor alam itu ada gempa bumi, kemudian ada kebakaran hutan yang kita dirasakan setiap tahunnya itu di Kabupaten Bekasi itu banjir dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor yang disebabkan oleh faktor dari alam. Nah, faktor dari non alam itu apa aja? Jadi faktor non alam itu salah satunya adalah kegagalan teknologi. Nah, kegagalan teknologi, kemudian kegagalan modernisasi dan pandemi. Nah, pandemi ini sangat menyita menimbulkan kerugian yang sangat krusial di Indonesia. Mudah-mudahan ya pandemi COVID-19 ini berakhir dan bisa kita berjalan di kehidupan yang sedia kala itu. Kemudian ada yang faktor dari yang disebabkan oleh dari manusia. Nah, manusia itu yang di situ yang kita sebut adalah bencana sosial. Nah, bencana sosial itu seperti kita contohkan yaitu kerusuhan. Nah, itu salah satunya adalah korban bencana, yang faktor-faktor korban bencana
dari menurut Undang-Undang Nomor 24. Nah, dari definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, nah di situ kita tahu karena ada rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, ya, yang intinya bencana menurut undang-undang ini menimbulkan adanya korban jiwa. Pertama, kedua menimbulkan kerusakan, ketiga menimbulkan kerugian harta benda dan dampak psikolog. Perlu teman-teman ketahui sebelum kita mengetahui apa sih perlunya mahasiswa itu, bagaimana sih peran mahasiswa terhadap kebencanaan ini, kita harus tahu juga dari definisi mitigasinya. Nah, mitigasi itu adalah sebagai rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Yang artinya di sini mitigasi, definisi mitigasi itu adalah untuk menekan terjadinya korban jiwa pada saat terjadinya bencana yang ada di daerah tersebut. Itu adalah pengertian dari mitigasi. Lanjut. Nah, apa sih tujuan dari mitigasi itu? Nah, tujuan mitigasi itu ada 3. Yang pertama adalah mengurangi resiko bencana bagi penduduk. Misalnya resiko korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Nah, apa sih dari tujuan mitigasi itu? Resiko bencana bagi penduduk, ngapain saja, terus ngapain aja, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang yang konsen dalam penanganan dan penanggulangan kebencanaan. Nah, itu kita harus mencatat atau memberikan informasi terhadap masyarakat bahwasanya di daerahnya tersebut itu daerah yang beresiko tentang kebencanaan yang ada di situ. Nah, tujuan dari mitigasi ini adalah untuk menekan angka korban jiwa dan kerusakan sumber daya alam. Kemudian ada rencana mitigasi. Nah, dari hasil investigasi kita dari lapangan, kita itu kita rencanakan dari hasil catatan tersebut. Rencananya itu apa dari mitigasi itu? Yang pertama, kita tentukan wilayah yang di daerahnya itu aman. Yang pertama itu untuk kita dirikan tenda atau kita evakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman, atau gedung-gedung yang ibaratnya gedung-gedung fasilitas umum yang bisa kita manfaatkan untuk hunian sementara. Nah, kemudian rencana mitigasi yang selanjutnya adalah jalur transportasi dan sistem telekomunikasi. Nah, di sini peran mahasiswa bisa ikut andil di rencana mitigasi ini. Nah, di dalam di pengungsian tersebut pastinya ada satgas posko namanya. Nah, satgas posko itu menentukan berapa banyak yang akan diungsikan, berapa banyak yang akan didirikan tendanya kalau memang di situ tidak memungkinkan tenda, pakai gedung. Nah, berapa banyak makanan yang akan kita sediakan untuk para penyintas yang ada di pengungsian tersebut. Itu kemudian ketersediaan relawan dalam berbagai bidang keahlian. Untuk di Satgas Posko ini sudah banyak berbagai elemen-elemen relawan yang tergabung dalam kebencanaan dan penanggulangan yang terpusat di pengungsian yang kita tunjuk. Nah, hasil dari mitigasi itu. Ya, peran mahasiswa ini kita butuhkan ya di penanganan dan penanggulangan kebencanaan ini. Nah, ngapain aja nanti tugasnya? Tugasnya yaitu adalah memanajemen dari yang namanya ada di situ manajemen posko, kemudian ada manajemen logistik, kemudian juga ada manajemen pengungsi. Nah, nanti kita bisa arahkan. Nah, bisa diarahkan sesuai dengan kemampuan teman-teman ya, atau kemampuan teman-teman yang ada
ingin ikut serta dan ikut andil dalam penanganan dan penanggulangan kebencanaan yang ada di daerah tersebut. Nah, lanjut teman-teman, peringatan dini. Jadi dari mitigasi kemudian ada peringatan dini yang namanya early warning. Nah, apa sih yang dinamakan peringatan dini? Peringatan dini adalah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi peringatan yang bermakna dan tepat waktu. Nah, kalau di Aceh, ya saya pernah ke Aceh itu dulu ada yang namanya kegiatan bakti sosial internasional. Ada negara Jepang yang dimana mereka itu memberikan dan menghibahkan membuat yang namanya peringatan dini dari alat-alat yang canggih. Nah, itu dibangun oleh mereka di pesisir pantai. Mungkin kalau di tingkat mahasiswa di sini atau tingkat kampus ya, early warning sistemnya itu ada pakai lonceng. Mungkin ada kalau di gedung-gedung tinggi itu pastinya ada lonceng pemberitahuan ketika terjadinya mungkin ada kebakaran atau guncangan atau gempa bumi lah ya. Nah, di situ alat itu akan berfungsi. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya mitigasi di dalam kampus, kita harus tahu juga nih dari karakter gedung kita seperti apa. Yang kemudian ya kita tahu juga tentang alat-alat tentang penanggulangan bencana atau alat-alat yang ibaratnya nanti bisa difungsikan sebagai penyelamatan dini bila mana terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di gedung tersebut. Misal di gedung bertingkat kita karena memang ada di lantai yang tinggi. Nah, kita harus tahu juga ketika terjadinya bencana gempa bumi, nah kita harus tahu di mana rambu-rambu jalur evakuasinya, di mana kemudian tangga daruratnya seperti apa, di mana juga terus letak dari alat-alat pendukung untuk penyelamatan yang ada di gedung itu di mana. Ya, biasanya kalau di gedung-gedung tinggi itu kayak hidran, terus APAR itu ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak kampus atau pihak gedung. Nah, di situ kita harus tahu biasanya alat-alat itu ditandai oleh warna orange. Ya, kita di situ bisa kalau seandainya terjadi kebakaran ya di suatu gedung yang dimana tempat kita di situ ada di situ, nah itu bisa kita gunakan untuk penyelamatan dini. Kemudian ada 4 unsur sistem peringatan dini. Yang pertama adalah pengetahuan tentang resiko bencana. Nah, jadi pengetahuan tentang resiko bencana itu di daerah tersebut, misalkan kita di daerah tertentu, dari daerah kita itu berisiko tentang bencana apa bencana longsor, bencana kekeringan, atau bencana yang sifatnya tanggul jebol ya, banjir di situ. Nah, kita harus tahu dulu resiko bencana apa yang ada di daerah tersebut, di daerah yang kita tempat tinggali. Jadi itu. Kemudian 2, layanan pengawasan dan peringatan. Jadi ketika ada peringatan biasanya pakai peringatan dini itu kayak early warning. Kalau di kita kalau nggak ada memanfaatkan pengeras suara, biasanya memakai kearifan lokal. Apa itu memanfaatkan kearifan lokal? Nah, memanfaatkan biasanya kentongan, kemudian tiang listrik ya di kentong-kentong. Jadi ketika terjadinya suatu kerentanan resiko bencana di daerahnya itu menginformasikannya seperti itu. Kemudian 4 unsur sistem peringatan dini. Yang ketiga ada penyebaran informasi dan komunikasi. Nah, penyebaran informasi dan komunikasi ini bisa dilakukan oleh kita lewat dari pengeras tadi itu, pengeras suara yang berkeliling, atau kita yang paham tentang
penanganan dan penanggulangan kebencanaan ini, kita keliling dah ke wilayah yang daerahnya berisiko bencana. Jadi memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa mengevakuasi dirinya ke tempat yang lebih aman, yang sudah kita tunjuk dari hasil mitigasi. Jadi itu. Kemudian unsur yang keempat adalah kemampuan merespon. Nah, karena memang sudah diedukasi masyarakat, kayak teman-teman juga nih yang sudah diberikan oleh pengetahuan dasar dari pengertian penanggulangan kebencanaan, ya otomatis masyarakat ini cepat merespon, karena memang tingkat keberbahayaannya itu akan mengancam jiwanya yang berada di wilayah yang berisiko bencana. Nah, karena memang di sini judulnya dalam PKKBM di Politeknik Bina Madani ini adalah manajemen resiko, ya, peringatan dan mitigasi kebencanaan di lingkungan mahasiswa. Jadi memang mahasiswa diperlukan dan dibutuhkan ketika terjadinya kebencanaan di wilayah tersebut. Ini harus dipraktekkan gitu. Jadi karena memang sekarang itu masa-masa pandemi, jadi mungkin di kemudian hari kita bisa mempraktekkan dan bisa bersinergi di acara penanganan dan penanggulangan kebencanaan yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya dari pembicaraan ini atau dari materi ini, ancaman bencana baik bencana alam maupun bencana non alam memang memiliki tingkat dampak yang berbeda-beda. Ancaman bencana tidak boleh jika hanya dipandang sebagai amarah bencana alam, melainkan merupakan implikasi dari banyaknya aspek. Akhirul kalam, saya sebelum menyudahi tentang materi ini, salam mahasiswa, salam sehat, dan salam Kabupaten Bekasi berani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara PKKMB hari kedua. Berikutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Alvan Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kadang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadrat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan kami hadir di sini, kiranya Engkau berikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Allahumma la sahla ila mazalahu sahlan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lewati, baik di PKKMB hari pertama kemarin dan juga PKKMB hari kedua pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah membawakan materi PKKMB baik di hari pertama maupun hari kedua. Terima kasih juga kepada seluruh calon mahasiswa yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Jangan lupa, hari Senin masih ada rangkaian PKKMB, sekaligus pelantikan calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Saya Al-Sodik mewakili seluruh panitia PKKMB Politeknik Bina Madani mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam rangkaian acara PKKMB yang telah kita lewati bersama ini. Saya pamit dan sampai jumpa hari Senin di kampus Politeknik Bina Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Selamat ya kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Selamat ya kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Selamat kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Oke, selamat kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Selamat datang kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Selamat datang mahasiswa baru Politeknik Bina Madani.